Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari Stasiun Ambarawa atau Museum Kereta Api Ambarawa ya. Oke, di pagi hari ini pukul 10 lebih 11 menit ya teman-teman. Ini saya nanti berkesempatan untuk naik kereta wisata Ambarawa ya. Ini namun itu teman-teman, hanya kebagian yang kereta eksekutif ya, karena yang kereta wisata reguler biasa itu tiketnya ludes terjual ya. Ini mungkin karena hari terakhir libur sekolah ya. Untuk hari Senin besok sudah mulai kembali sekolah lagi, jadi mungkin habis dari pagi ya. Oke, sambil menunggu keretanya datang, kita akan melihat-lihat koleksi dari Museum Kereta Api Ambarawa ini dulu ya. Nah, untuk ini teman-teman, salah satu koleksi Museum Ambarawa, Museum Kereta Api ya, yang masuk dalam daftar salah satu koleksi favorit saya nih teman-teman, lokomotif CC 5029 ya. Ini besar sekali teman-teman. Ini dulu kalau tidak salah itu ya, penakluk jalur Priangan Barat ya, wilayah Garut. Ini tenaganya juga lumayan besar ya waktu itu ya, untuk menarik kereta-kereta unggulan pada masanya. Oke, kita coba lihat ke dalam ya. Jadi seperti inilah dulunya teman-teman. Ini mesin kendalinya ya. Ini saya kurang tahu ya untuk mesin-mesin uap itu untuk apa saja. Nah, ini untuk tunggu bahan bakarnya ya, nanti mengambil batu bara dari sini teman-teman. Ini tender lokomotif uap ya. Biasanya lokomotif jarak jauh menggunakan tender seperti ini teman-teman. Bagi lokomotif besar untuk kereta jarak jauh ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini kalau bisa jalan lagi sih sangat keren ya. Coba kita turun dulu teman-teman. Oh, ini dia CC 5029 ya. Ini untuk tendernya teman-teman. Untuk tender dari lokomotif uap CC 5029 ya. Ini untuk informasinya teman-teman. Apa informasi untuk ya? Wah, bukan sini ya. Coba yang di depan sana teman-teman, untuk informasi dari lokomotif ya, atau spesifikasi lokomotif CC 5029. Kita coba lihat ya. Oke, ini dia ya untuk informasi dari lokomotif CC 5029. Ini mungkin satu-satunya lokomotif jenis atau tipe CC 50 ya untuk koleksi dari Museum Kereta Api Ambarawa ini. Oke, dan di barisan-barisan sana teman-teman itu ada kereta pustaka ya. Ini yang sudah dicat ulang kalau tidak salah ya. Tuh, untuk di sana ya. Oke teman-teman, ini sambil menunggu kereta wisatanya datang ya. Ini untuk nanti jam 11 ya. Coba kita lihat koleksi dari Museum Kereta Api Ambarawa di sana ya. Oke, langsung saja kita ke sana.
Oke, untuk koleksi selanjutnya ada lokomotif diesel elektrik pertama ya. Lokomotif CC 200 teman-teman. Ini serinya lokomotif CC 20015 ya, atau nomor 15. Ini dulu sempat dimiliki oleh depo lokomotif Cirebon ya. Namun untuk bulan Agustus di tahun 2015 dikirim dari depo lokomotif Cirebon ke stasiun Semarang Poncol ya, lalu dikirim lagi dari stasiun Semarang Poncol menuju ke Museum Kereta Api Ambarawa sebagai koleksi ya. Lokomotif ini juga satu-satunya lokomotif CC 200 yang masih berwujud ya teman-teman. Lokomotif CC 200 lainnya sudah hilang jejak ya, tidak ada bekasnya. Ini fisiknya masih sempurna ya untuk lokomotif CC 20015 ini. Nah, ini untuk bogi tengah ini infonya dulu sebagai peringan tekanan gandar ya untuk lintas jalur kereta api di Jawa. Ini kalau boginya belakang depan ini bobotnya masih berat ya. Kalau ditambah dengan bogi tengah ini jadi agak ringan. Dan lokomotif CC 200 ini juga dipesan langsung oleh Presiden Soekarno ya pada waktu itu untuk menunjang modernisasi kereta api di Indonesia, khususnya di Jawa ya. Oke, ini kalau tidak salah bulan Juni 2022 lalu sudah di-repaint atau dicat ulang oleh KAI bersama dengan komunitas IRPS ya, dan sekarang sudah terawat kembali untuk lokomotif CC 20015 ini. Dan ini untuk paparan informasi dari lokomotif tipe CC 200 ya, dimana pada tahun 1955 lalu juga sempat didinaskan untuk menarik rombongan KTT atau Konferensi Asia Afrika ya dari Jakarta ke Bandung. Dan menurut informasi juga Presiden Soekarno pernah memasinisi lokomotif CC 200 ini ya, namun bukan yang tipe ini teman-teman. Kita coba lihat dari yang sisi seperti ya. Ini kabin 2A 2B ya. Yang sana tadi kabin 1A 1B. Bagian SN-nya ya kalau lokomotif Longhut. Oke, untuk koleksi berikutnya ya teman-teman. Ini ada keren dari pabrikan mesin fabrik Furhin ya. Ini sejenis keren bongkok sepertinya teman-teman. Ini saya kurang tahu juga ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi ya jika saya salah. Ini keren UH995 ya teman-teman untuk kodenya. Ini dulu menurut informasi disimpan di stasiun Semarang Gudang ya. Ini untuk kegunaan jika ada PLH atau KKA waktu masih jawatan kereta api ya, untuk nama perusahaannya. Oke, ini untuk paparan informasi dari keren UH995 teman-teman.
Ini menurut informasinya dipindah ke Museum Ambarawa ini pada tanggal 16 Oktober 2010 ya, untuk koleksi di Museum Kereta Api Ambarawa ini. Oke, kita lihat lagi ke depan sana teman-teman. Ini ada bogi kereta ya, dan di depan sini untuk sejenis gerbong barang tuh ya. Begini dia, masih menggunakan bogi jenis kuda kepang ya, satu ganda. Ini untuk kodenya ya, kode gerbong kurs angkutan balas YR142. Ini dulu dilakukan perawatan di stasiun di Pasir Tegal, maaf ya. Ini tahun 2007 ya teman-teman. Ini dia untuk kurs angkutan balas tahap 4 dulu ya. Dan ini ada beberapa sinyal mekanik ya teman-teman, yang masih tersisa ya. Oke, coba kita lihat-lihat koleksi lainnya dulu ya teman-teman. Oke, untuk di depan sana ada beberapa itu ya, tiruan dari halte-halte yang ada di Indonesia waktu Batam itu. Ini ya. Ini coba kita review halte yang satu ini ya teman-teman. Ini halte apa ini ya? Halte Cikoya ya. Ini kalau tidak salah di sekitar Daop 2 atau Daop 5 ya, saya kurang tahu. Nanti teman-teman bisa koreksi jika salah. Oke teman-teman, untuk ke arah sana, ke arah stasiun Jambu atau stasiun Betono ya, yang sekarang masih belum bisa dioperasikan kembali, mungkin karena untuk lokomotif giginya belum bisa kembali pulih ya seperti biasanya, karena di sana itu jalurnya menanjak teman-teman. Oke, dan untuk ke arah sana ya, ke arah stasiun Tuntang atau Beringin lalu ke stasiun Kedung Jati ya, nanti kereta api wisatanya akan datang dari arah sana teman-teman. Kita lihat ya. Oke, coba kita langsung saja ke sana ya. Oke, ini dari arah Tuntang ya, persiapan masuk jalur 1 kereta wisata Ambarawa teman-teman. Ini menggunakan lokomotif livery merah biru ya. Ini bekas dari lok langsir dari Balai Asa Yogyakarta ya. Ini karena lokomotif D300 yang ada di Museum Ambarawa ini tidak bisa didinaskan lagi ya teman-teman. Jadi hanya satu lokomotif saja, lokomotif D30124 ya. Jadi kalau semisal lokomotif satu-satunya untuk menarik kereta wisata Ambarawa itu trouble, jadi tidak akan ada yang menarik ya. Ini lalu didatangkan lokomotif pengganti dari Balai Asa Yogyakarta ya, bekas lok langsir. Ini kalau tidak salah dulu liverinya itu ya apa, batik ya, batik Garuda kalau tidak salah ya. Oke, ini dia lokomotif merah biru. Ini soalnya itu ya, untuk logonya menggunakan logo baru teman-teman, jadi tidak logo dari waktu Forum dulu ya, logo yang mencapai angka 2 atau angka atau Z. Dari Lok Langsir, Balai Asa
Oke, kita coba lihat ke larangan paling belakang sana ya. Ini untuk kereta wisata kode CR ya, yang di belakang sana kereta wisata dengan kode AR. Nah ini teman-teman untuk kereta eksekutifnya ya, atau kereta eksekutif. Nanti kita lihat untuk penyambutan lokomotifnya yang akan berdinas menuju stasiun Kuntang. Kita tunggu kedatangan lokomotif. Oke, ini dia untuk lokomotif dinasnya. Ini langsiran persiapan tempel rangkaian. Akan kembali masuk di jalur 1 ya. Ini mulai masuk jalur 1 ya. Itu buat muter arah. Ini kan turntable. Ini kan buat muter arah lokomotifnya. Bukan buat pindah kereta. Ini persiapan tempel rangkaian kereta wisata yang menuju ke arah Tuntang. Oke, kita coba masuk ke teman-teman kelihatannya. Oke, seperti ini ya. Ini nanti saya tempat duduknya di sini ya teman-teman, di belakang, karena saya memilih tempat duduk di belakang ya. Untuk yang di depan sana ada kursi sofa ya. Coba kita lihat sebelah ini. Nanti bisa dari sini juga ya, kita coba. Ini persiapan
diberangkatkan ya teman-teman, pukul 11 tepat. Benar. Yang 35 sudah dimulai. Kereta wisata Ambarawa berangkat dari jalur 1 stasiun Ambarawa tujuan akhir Tuntang. Ini hanya satu kereta saja. Kita coba lihat dari luar dulu ya. Ini tadi untuk beberapa koleksi dari museum kereta api Ambarawanya ya. Kita coba lihat untuk depo lokomotif ya. Nah untuk di depan sana ya teman, ini ada turntable ini ya, untuk memutar lokomotif, posisi lokomotif ya. Ini saja kurang tahu juga masih aktif atau sudah tidak aktif ya. Ini jarang lihat saya pada sini untuk turntable dari depo lokomotif Ambarawa. Ini untuk lokomotif yang sudah tidak bisa itu ya, dinas lokomotif D300. Di sana sudah stay untuk lokomotif uap ya, ini mungkin nanti akan didinaskan. Cadangan. Kita coba lihat dari sisi sebelah ya.
kurang lebih berjalan sekitar 30 sampai 45 km ini kalau tidak salah ya. Untuk kecepatannya diizinkan kereta wisata Ambarawa ini beroperasi. Di depan sana relnya juga jalurnya ya. Ini mungkin nanti kalau pulangnya ternyata menikmati karena di depan ini adalah lokomotif jadi tidak kelihatan. Nanti kita review lagi yang di depan mana ini. Nah ini kita sudah sampai di tempat ini, banyak sekali yang masih ya. Cuma untuk tempat makan atau ada warung makan juga ya. Adem sekali walaupun di wilayah rawa-rawa ya. Persiapan masuk stasiun Kuta ya, karena ada jembatan tadi juga kayak tanda. Ini kurang lebih sekitar 500 meter lagi ya masuk stasiun Kuta. Masuk di jalur satu stasiun Kota. Nanti kita akan coba lihat langsung lokomotif di stasiun Kota.
untuk dilansir menuju ke arah Beringin ya. Lokomotif sudah terlepas. Siapa? Nah, itu untuk ke arah stasiun Beringin ya teman-teman. Yang waktu itu pernah diwacanakan untuk direaktivasi kembali ya, namun mungkin batal ya. Padahal kalau sudah sampai ke Tunjati bisa terhubung kembali untuk jalurnya. Oke, lokomotif D30144 langsir menuju stasiun Beringin. Kita tunggu sambil melihat perpindahan mesennya. Oke, ini sambil menunggu lokomotifnya dilansir kembali ya, mungkin kita akan lihat koleksi lokomotif diesel di stasiun Tuntang dulu ya. Coba kita lihat untuk ke sana teman. Di tipe lokomotif Tuntang ya, ini ada beberapa koleksi lokomotif diesel ya, kalau tidak salah ini ada 2. Baik, di sana ya untuk koleksi lokomotif diesel di stasiun Tuntang. Ini coba kita lihat ya. Ini keren sih ya. Nah, ini dia. Coba kita lihat ke dalam ya, sambil menunggu langsirannya. Ya, tapi saya tidak bisa lama-lama di sini ya teman-teman, karena sudah dilansir lokomotifnya. Oke, ini dia ya. Lokomotif BB20008 ini ya, dan lokomotif DD55112. Ini dulu lokomotif milik Depo Lokomotif Cirebon ya, di bawah asuhan Depo Lokomotif Cirebon. Kita harus kembali lagi nih teman-teman ya, jadi hanya bisa review sedikit saja seperti itu ya. Mungkin lain kali mudah-mudahan saja bisa direview fullnya ya teman-teman. Ini lokomotif gagah sekali ya, di Jawa sudah tidak bisa dioperasikan kembali ya, hanya terisa satu di Lampung. Untuk lokomotif sudah tersambung ya teman-teman. Nah, untuk di sana itu lori bekas lori wisata Ambarawa Tuntang ya, itu sudah tidak bisa dijalankan lagi, sudah tidak aktif ya. Oke, kita kembali lagi ke kereta AR ya, yang paling belakang di ujung sana ya. Oke, ini tepat pukul 11:40 ya teman-teman. Ini kereta wisata Ambarawa diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Tuntang ya, menuju stasiun Ambarawa. Tadi transit di sini ya, berhenti di stasiun Tuntang kurang lebih 20 menit ya. Tadi sampai di sini pukul 11:20 menit dan berangkat lagi pukul 11:40 menit ya. Oke, kita lihat untuk lokomotif dan rangkaian pindah westnya.
yang mengoleksi 2 lokomotif diesel. Ini sekedar penjelasan singkat saja teman-teman untuk lokomotif diesel koleksi lokomotif tentang tadi karena tidak sempat menjelaskan ya. Jadi setahu saya itu untuk lokomotif DD 5512 itu lokomotif yang didatangkan dari Jepang ya. Kita sekitar tahun 90-an kalau tidak salah. Nah, lokomotif tersebut ditempatkan di depo lokomotif Cirebon ya, dan membantu proyek double track atau jalur ganda di jalur Cikampek Cirebon ya, bersamaan dengan lokomotif CC 200 tadi yang ada di koleksi Museum Kereta Api Ambarawa ya. Dan untuk tahun 2000-an juga lokomotif CC 200 sempat berdinas ya untuk dari dekat saja keperluan dinas di wilayah stasiun-stasiun Daob juga ya. Seperti lokomotif DD 5512 yang hanya bisa digunakan rute pendek. Dan kalau tidak salah pemindahan lokomotif tersebut dikirim dari stasiun Cirebon menuju ke stasiun Semarang Poncol ya. Pertama untuk pemindahan lokomotif CC 20015 dulu yang digunakan dari depo lokomotif Cirebon menuju ke depo lokomotif Semarang Poncol ya. Itu kalau tidak salah sekitar bulan Agustus tahun 2015 teman-teman. Dan selang beberapa hari untuk pemindahan lokomotif DD 5512 ya. Nah, sampainya di stasiun Semarang Poncol, 2 lokomotif tersebut sempat beristirahat kurang lebih selama 2 hari kalau tidak salah ya. Lalu untuk pemindahannya dilakukan di stasiun Semarang Poncol ya, di angkut tren menuju dari Semarang Poncol, dipindahkan ke trailer ya untuk dikirim menuju stasiun Ambarawa atau Museum Kereta Api Ambarawa ya. Nah, di stasiun Ambarawa kedua lokomotif tersebut mungkin tadi untuk lokomotif DD 5512 nya dikirim via jalur ini ya dengan lokomotif wisata. Nah, ini tadi di sini ramai sekali mungkin tempat wisata tadi ya. Ramai ya, bisa bersama keluarga. Ini misalkan di Rawamangun ini. Relnya juga masih peninggalan zaman mungkin jenis relnya masih rel berapa, 34 atau berapa. Untuk pantauannya juga masih menggunakan ini. Mudah-mudahan saja nanti kedepannya akan ada rencana reaktivitas kembali ya untuk jalur Kebun Jati Tuntang ya. Nanti untuk ke stasiun Ambarawa atau ke Museum Ambarawa tidak perlu transit lagi ya. Jadi bisa dari Semarang Poncol atau Tawang bisa menggunakan kereta api kembali.
Oke, kita sudah tiba di stasiun Ambarawa ya. Nanti mungkin untuk perjalanan berikutnya ada di jam 3 ya, pukul 15.04. Nanti infonya ada kereta wisata baru ini ya, yang baru diluncurkan untuk per hari ini tanggal 13 Juli 2025 maaf. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.